ampun, nggak bilang-bilang udah di sini. Saya kan lagi nguap-nguap bahagia gitu. Apa kabar pembaca Gagas Media? Kalau teman-teman lihat nih, di depan saya udah ada suatu, ini namanya apa ya? Baskom kecil atau mangkuk besar berisi gulungan-gulungan kertas, di mana isinya adalah pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah menge-tweet tanya pembaca lewat Twitter Gagas Media. Dan nanyanya itu tuh nanya saya, Fabio, yang bertagar tanya Fabio. Coba, saya akan ngambil satu pertanyaan dari teman-teman ya. Mudah-mudahan ini pertanyaan dari kamu. Nah, ini kayaknya enggak nih. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan pertama maksudnya. Wow, dari @Shandia. Pertanyaannya, Hai Bupi. Bupi itu panggilan kecil saya, jadi jangan kaget ya. Pelihara ular repot nggak sih? Kasih makannya apa? Dikasih berapa hari sekali? Lebih repot melihara lingkungan sih sebenarnya. Ya. Cuman kalau ular kan saya sayang banget sama binatang reptil. Jadi ya tidak begitu menyulitkan, dan makanannya juga murah karena saya ngasihnya itu tiap bulan 1 marmut aja, kadang-kadang 2 marmut, kadang 3 marmut kalau saya lapar. Jadi mudah sekali melihara ular ya. Oke Sandia, udah ya jawabannya ya. Pertanyaannya yang berikutnya, apa pertanyaan yang berikutnya? Mengulang katanya. Halo dari @enti_arsyana. Halo Kak Fabio, tiba-tiba kepikiran ingin kerja jadi TKI lagi nggak untuk inspirasi nulis? Pengennya ke negara mana? Kalau jadi TKI lagi sih mungkin kayaknya enggak. Cuman kalau keluar negeri masih pengennya jalan-jalan. Mungkin TKI ini sebagai penulis aja. Dan banyak banget yang nanya sama saya, kira-kira kalau ke Saudi Arabia masih mau nggak sih? Masih mau kok. Cuman mungkin sebagai apa ya? Sebagai tamu terhormat negara untuk menyelamatkan para TKI yang masih kesulitan pulang di sana. Gitu. Amin. Wow, pertanyaannya sudah makin memanas pembaca Gagas Media. Tapi saya tidak puas dengan pertanyaannya dan saya akan mengambil pertanyaan lagi. Yang berikutnya dari saya akan memilih gulungan kertas yang paling seksi ya. Oke. Halo @gembrit. Hai Bupi, why don't you believe in relationship anymore? Wow, because you asking me in English, I will answer you in Korean, okay? 우리 서로 사랑하는데 우리 이제 헤어지네요. 같은 하나 다른 곳에 있어도 잊지 말아요. Oke, cari aja di Google Translator ya artinya apa ya, oke? Thank you. Oke, pertanyaan berikutnya. Mudah-mudahan pakai bahasa Spanyol ya, biar saya kelihatan pintar di sini. Oke. Halo Etami Piwi. Kalau Bang Fabio direkrut jadi personil Smash, maunya gantiin Morgan sama Rafael. Saya maunya ada Morgan sama Rafael, jadi saya mau gantiin yang lain, dan saya bareng Morgan Rafael kita bikin trio. Pasti lebih keren, oke? Amin. Sorry, barusan lagi flirting-flirtingan sama tukang rumput. Tapi dia bikin taman rumah saya lebih oke, lihat kan? Oke, daripada nyuekin pembaca Gagas Media, saya mau ngambil pertanyaan lagi ya, dari teman-teman. Yang ini deh. Halo Ayu Beni, apa Ayu Bini? Pokoknya ini deh tulisannya ya. Kapan novel barunya terbit? Sudah haus akan novel karangan Kak Bupi yang selalu mengejutkan. Yippee, katanya. Yang penting begitu, jadi harus ngikutin. Kalau novel baru sih, insya Allah tahun 2013 ini bakal ada sekitar 17 novel. Bohong. Pokoknya kalau satu buku kolaborasi itu mungkin sekitar Februari akhir atau Maret awal, yaitu sequel terakhir dari The Journeys. The Journeys 3. Akan ada cerita yang sangat mengejutkan di sana. Nah, kalau misalnya pembaca Gagas Media pernah baca The Journeys, itu ada satu cerita saya sebelum saya ke Saudi Arabia tuh yang ada di kedai Satu Mimpi. Nah, saya juga nanti rencananya bakal nulis kedai Dua Mimpi. Cerita pengantarnya itu ada di The Journeys 3 ini. Pokoknya mudah-mudahan nanti pembaca Gagas Media baca ya dan suka sama ceritanya. Amin. Wow. Halo Bayi Budok. Kapan bikin novel sekeren Joker lagi? Sendiri ya? Loh,
perasaan sering deh bikin novel cerita Joker bintang gunting. Biar banget. Ya pengennya sih saya tuh kalau bikin novel agak-agak berbeda satu sama lain. Dan tahun ini juga rencananya insya Allah ada satu novel. Dan saya tidak berjanji akan sekeren Joker karena itu kan selera orang berbeda-beda. Tapi mudah-mudahan Bayi Budok bakal suka dengan novel saya tahun ini ya. Dan mudah-mudahan juga sekeren Joker atau mungkin jauh lebih keren daripada Joker. Amin. Ganteng bukunya nggak sih? Enggak ya? Masa sih? Sumpah enggak. Udah. Konsentrasi ke pertanyaan berikutnya ya. Katanya sih udah ada 40 juta gitu yang tanya Fabio lewat Twitter Gagas Media sampai jadi topik trending di Ngontong katanya. Coba kita lihat pertanyaan berikutnya. Wow. Halo etnisan kubur, ngeri banget namanya. Bukti, how do you manage to maintain such huge energy and positivity? Wow. Jawabnya pakai bahasa apa nih? Mau pakai Spanyol atau Taiwan? Enggak lah, Indonesia aja ya. How do you manage to maintain such huge body? Itu banyak makan. Tapi kalau huge energy and positivity, sejujurnya sih saya nggak merasa selalu positif. Cuman saya menggunakan energi negatif itu untuk berkarya gitu. Jadi kadang-kadang kalau berkarya buku, misalnya nulis buku, tiba-tiba ada apa ya? Ada kritik-kritik tajam yang membuat saya sedih atau membuat saya gundah gulana, resah, gelisah gitu. Dan membuat saya jadi marah-marah, itu saya pakai energinya buat nulis karya yang berikutnya gitu. Jadi semakin saya dibenci, semakin saya berkarya yang lain. Lagi bosan nulis buku, saya nulis lagu. Lagi bosan nulis lagu, saya bikin rendang gitu, bikin kios. Jadi ya gunakan energi negatif itu untuk hal-hal yang positif. Dan untuk pencitraan di Twitter, kalau misalnya lagi marah-marah, mendingan lockout aja. Jangan sampai kita kalau lagi marah itu nge-tweet hal-hal yang buruk, yang negatif, sehingga orang-orang itu jadi ikut terbawa akan kenegatifan kita, kenegativitasan kita, gitu. Pokoknya pro-pro positif aja untuk pencitraan, oke? Terima kasih Tan Kubur untuk pertanyaannya. Semoga diterima di akhirat ya. Halo pembaca Gagas Media. Ini bukan saya yang asli sih, ini dibuat-buat karena saya pengen tahu ganteng. Topiknya lucu banget ya. Tapi saya pengen baca pertanyaan selanjutnya dengan gaya seperti ini. Kamu harus tahan, oke? Kalau enggak. Oke, pertanyaan berikutnya lucu banget ya. Oke, kembali lagi ke Fabio yang sebenarnya. Untuk pertanyaan berikutnya datang dari Halo Astri Dirma. Apakah yang membuat Om Bio, tadi Bupi, terus Fabio, ini Om Bio, maunya apa sih? Apakah yang membuat Om Bio memulai menulis untuk yang pertama kalinya? Sebenarnya sih dulu pertama kali nulis banget itu saya nulis cerpen, tapi bukan cerpen juga sih, cerita yang sangat pendek di suatu majalah anak-anak. Waktu itu saya kirim dan tiba-tiba dimuat, terus dapat kaos gitu, kaosnya keren banget, sayangnya nggak muat, yang pokoknya skalanya ini badan saya nih, kaosnya segini banget kecil, akhirnya jadi kain pel. Cuma saya seneng banget gitu, gara-gara pertama kali nulis dapat hadiah itu memicu saya untuk menulis selalu, awal dari hadiah. Cuman begitu SMP kan, zaman dulu belum ada sosial media ya. Jadi kayaknya kalau laki-laki nulis buku harian tuh haram banget gitu, banci gitu kan. Karena saya nulisnya terbengkalai. Akhirnya saya pun jadi anak motor, anak basket gitu kan, demi pergaulan. Apaan orang di Ubud gua yang boncengin gitu ngaku-ngaku anak motor. Pas mulai kuliah, saya kerja di radio sebagai scriptwriter. Itu banyak tulisan-tulisan saya yang ditolak gitu sama produser karena terlalu aneh, nyeleneh. Sampai akhirnya tulisan ditolak-tolak itu saya kumpulkan, saya susun jadi novel, dan jadilah novel Joker Ada Lelucon di Setiap Duka, diterbitkan oleh Gagas Media pada tahun 2007 dan diterbitkan kembali pada tahun 2012. Keren banget ya. Jadi kalau sahabat Gagas Media ada yang tertolak naskahnya atau mungkin tertolak cintanya, jangan menyerah. Terus kumpulkan penolakan-penolakan itu, kita buat lagi dan ulang menjadi karya yang baru. Seperti itu. Oke? Oke, Atit. Semoga puas ya. Ketemu lagi pembaca Gagas Media. Sore ini bukannya sombong, cuman orang bilang katanya angle terbaik saya tuh sebelah kiri. Itu mau coba terus ngomongnya dari kiri aja ya. Kamu setuju nggak kalau saya tuh cakapnya dari kiri? Atau dari kanan? Tapi kalau dari kanan saya pegel leher. Balik lagi ya.
Nah, gitu aja udah oke. Pertanyaan berikutnya. Dari Ada Mayanti. Mau nanya, gimana sih cara kerja otaknya bisa kreatif gitu? Wih, alhamdulillah. Terus mau tanya Tuhan deh, bukan tanya otak. Mana saya tahu cara kerjanya seperti apa. Cuman mungkin apa ya? Saya itu senang sekali menelaah segala sesuatunya gitu. Seperti mungkin lihat gulungan kertas ini, saya bisa membayangkan suatu rumah seafood di mana dalamnya ada peri-peri cinta yang akan membuat kita ke alam penuh kedamaian, penuh dengan rasa yang kita nantikan seumur hidup. Maksudnya itu memang aneh ya, cuman saya maksudnya intinya senang sekali berimajinasi seperti itu. Dan saya juga senang sekali mengutak-atik masalah orang, sehingga masalah orang itu saya kumpulkan bisa menjadi novel. Dan saya juga senang mendengarkan cerita orang, saya jadikan lagu. Jadi intinya adalah sering-sering aja ikut campur urusan orang dalam hal yang positif. Maksudnya jangan ikut campur tapi direcokin, ikut campur tapi diselesaikan. Kita ambil intisari permasalahannya, kita jual sebagai karya, kita kaya raya. Amin. Oke. Pertanyaan berikutnya. Mana nih gulungan kertas yang paling seksi ya? Kok sama-sama aja? Kan pilih-pilih orangnya. Ah, ini aja deh. Oke. Halo, Alam Taslim. Lingkar dada Fabio berapa? Soalnya mau nyiapin program diet supaya bisa mendekam di dalam sana. Lingkar dada saya mana tahu. Coba kita hitung ya. 2 jengkal. Oke, selamat diet Alam. Ya ampun, pertanyaannya aneh banget. Udah. Loh, perut kelihatan ya? Oke. Nah, udah kurus kan? Keren nggak? Dulu sebelum jadi penulis, saya tuh adalah seorang model gagal karena perut saya terlalu besar, dada saya terlalu gembor. Jadi saya memilih sebagai penulis. Ya, pokoknya saya mengucapkan terima kasih untuk pembaca Gagas Media yang udah meluangkan waktunya buat nge-tweet gitu ya. Udah nanya-nanya tentang Tanya Fabio lewat Twitter Gagas Media. Dan ada kejutan buat teman-teman yang tadi pertanyaannya saya bacakan. Karena seluruh pertanyaan Tanya Fabio akan mendapatkan merchandise dari Gagas Media. Yeay! Ayo tepuk tangan dengan banyak. Oke, pokoknya terima kasih. Maaf kalau ada salah-salah kata, salah gaya, kegaringan, atau mungkin kegantengan yang bikin kamu enak. Dan tadi sorry banget ya, saya bilang tanya pembaca, harusnya tanya penulis. Tapi kan saya penulis yang pembaca juga. Pokoknya sampai jumpa di acara berikutnya. Tetap terus baca terus buku-buku dari Gagas Media, oke?